الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta kekuatan dalam keadaan berpuasa ya ya. Kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka kegiatan pembelajaran bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani sampai nanti beduk azan maghrib. Alhamdulillah. Anak Umi, siapa yang tahu sahabat Rasul? Siapa nak? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan banyak yang lainnya. Ada yang pernah dengar sahabat Nabi Sya'ban radhiyallahu anhu? Hari ini mau bercerita tentang sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi Sya'ban radhiyallahu anhu yang walaupun namanya tidak terlalu masyhur, tapi kisahnya sangat bisa kita pelajari. Mau dengar ceritanya ini? Sya'ban radhiyallahu anhu ini memiliki sifat atau kelakuan yang unik. Ya nak ya? Yang unik. Apa itu unik? Beliau selalu sampai di masjid sebelum sholat fardu dimulai. Selalu sampai di masjid sebelum sholat fardu dimulai, dan selalu duduk pada sudut masjid. Bukan karena mau tidur-tiduran, bukan karena mau rebahan, beriktikaf untuk menunggu waktu sholat. Selalu seperti itu yang dilakukannya semasa hidupnya. Samalah seperti anak-anak ini, anak RA dan Hawa, Mistik TQ itu ini ya. Selalu begitu itu, kalau sampai ke masjid dia tidak libur, dia tidak jajan-jajilan, tapi dia duduk rapi, dia menunggu waktu mulai sholat, berzikir, bukan main-main, bukan mengganggu teman. Nah, lalu itu yang dilakukannya selama masa hidupnya sampai pada waktu itu waktu subuh sudah mau dimulai. Rasulullah kejadian mana Sya'ban, karena dilihat di pojok-pojok masjid tidak ada terlihat Sya'ban duduk iktikaf sampai masuknya waktu sholat, belum juga sampai Sya'ban menjadi. Ya ini ya. Siapa nak? Siapa namanya? Sya'ban. Sehingga diundur Nabi lah sholat ini tadi. Tunggu dulu kita tunggu Sya'ban, karena tahu dia masih di jalan. Kita tunggu sebentar lagi. Padahal sudah masuk waktu subuh. Akhirnya karena itu tidak datang juga, dimulailah sholat subuh. Sampai sholat subuh itu selesai, namun Sya'ban belum juga tiba di masjid. Bertanya-tanya Rasul, bertanya kepada semua sahabat yang ada saat itu, Sya'ban, apa ada yang tahu rumahnya?
Maka ada salah satu sahabat tahu rumahnya. Bergegaslah Rasul setelah selesai melaksanakan sholat subuh, bergegas ke rumah Sya'ban. Wah, ternyata setelah Rasul menjalani dari masjid ke rumah Sya'ban, jaraknya cukup jauh. Kalau diibaratkan mulai dari sholat subuh sampai di waktu duha, coba bayangkan betapa jauhnya. Jauh kan? Dari waktu subuh ke waktu duha berjalan baru sampai dari masjid ke rumah Sya'ban. Betapa jauhnya itu teman-teman. Tapi Sya'ban selalu sampai di masjid sebelum sholat fardu dimulai. Ternyata Sya'ban tidak sholat subuh karena dia sudah meninggal dunia. Lalu istri Sya'ban bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, sebelum Sya'ban meninggal dunia ada 3 hal yang diucapkannya, tapi saya tidak tahu apa artinya. Apa yang diucapkannya? Yang pertama, ini dalam bahasa Indonesia kita ya. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Jadi Rasulullah yang diucapkan Sya'ban sebelum ia meninggal dunia. Apa maksudnya ya Rasul? Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Mau tahu apa penjelasannya? Yang pertama dari apa? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Apa maksudnya? Jarak dari rumah Sya'ban ke masjid tadi diibaratkan bagaimana? Dari waktu subuh sampai waktu duha. Karena ketika sama Allah Sya'ban ditunjukkan bagaimana kehidupannya semasa di dunia, dia melihat bagaimana manisnya pahalanya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, ini kenapa nggak lebih jauh jarak rumahku ini ya? Dia besar pahalanya. Kembalikan ke diri kita, coba. Gak usah ke masjid, di rumah saja pun kadang sholatnya lalai. Benar apa benar? Benar kan? Iya kan? Mau bilang minta Sya'ban yang jaraknya dari sholat subuh ke sholat duha, dia selalu tiba di masjid sebelum sholat fardu dimulai. Sampai dia ketika sama Rasulullah minta, seandainya bisa lebih jauh jarak rumahku ini Allah, tentu pahalanya lebih besar. Yang kedua, apa tadi? Aduh, kenapa? Kenapa tidak yang baru? Jadi suatu ketika Sya'ban berangkat dari rumahnya menuju masjid, itu kan dingin. Dia selalu melapis baju-bajunya. Dia pakai baju 2 lapis supaya tidak kedinginan. Dilapisnya baju-bajunya yang bagian dalam, lalu dia pakai baju yang sedikit lusuh di bagian luar agar ketika sholat tidak berdebu baju dalamnya ini. Dalam keadaan suci lah dia ketika mau melaksanakan sholat, ya kan? Pakai baju yang bagus. Lantas setelah jalan, bertemulah dia dengan seseorang yang juga kedinginan. Maka berikanlah bajunya tadi yang baju warna, diberikan kepada sahabatnya yang kedinginan tadi. Tapi ternyata itu menjadi penyesalan bagi Sya'ban. Kenapa? Ya Allah, kenapa gak yang baru saja yang kuberikan? Kenapa harus yang lusuh yang kuberikan? Menjadi penyesalan baginya. Padahal dia dengan memberikan itu dia sudah berpahala. Menjadi penyesalan dari itu. Yang ketiga, aduh, kenapa tidak sembuh? Suatu ketika juga ketika Sya'ban berangkat sholat dari masjid, dari rumah menuju masjid, dia selalu membawa bekal. Ada roti dan ada susu. Suatu itu dia bertemu dengan seseorang yang kelaparan. Lalu dia berbagilah makanan tadi.
bagi dua. Ya nak ya, berpahala nggak yang memberi? Berpahala. Ternyata setelah diperlihatkan Allah bagaimana pahalanya kita memberi itu, dia juga menyesal. Ya Allah, kenapa nggak semua saja aku kasih? Seperti itu. Ini nak ya, menjadi penyesalan baginya. Ya Allah, kenapa tidak semua yang aku beri? Insya Allah ya. Yang dibuatnya kebaikan atau tidak? Kebaikan. Tapi dia selalu ingin, ternyata setelah dia sakaratul maut, setelah meninggal dunia, selalu ingin lebih, ya kan? Nah ini memberi pelajaran bagi kita, ya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Sya'ban ini? Jangan malas beribadah. Kita hidup di zaman yang penuh teknologi tadi, ya kan, kemudahan. Mau ke masjid, kalau agak jauh jaraknya kita naik motor atau naik kereta, ya kan, bukan jalan kaki lagi ya, dijemput masih malas. Ini kita teladani kisah Sya'ban ini tadi. Ya, jangan malas beribadah, terutama bulan Ramadan, terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan, keistimewaan. Semua yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Semua kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Ibadah-ibadah senang kita kerjakan berpahala itu wajib. Banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Jangan malas. Hilangkan rasa malas itu. Yuk bulan ini giat bagaimana? Sholat sunnah ayo kita kerjakan. Pembacaan Al-Quran biasa lakukan ayo 2 kali. Bahkan setiap waktu habis setiap sholat tahu jangan lupa membaca Al-Quran. Buat target harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Berbuat baik kepada siapa saja. Dalam sebuah hadis dikatakan, Inna ahabbakum billah ahsanukum khuluqan. Apa? Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berakhlak baik. Kita ya, tentu anak-anak semua di sini pun berakhlak baik, santun kepada orang tua, kepada guru dan kepada teman-teman. Itu yang kedua. Apa yang ketiga, nak? Berbagi, bersedekah. Terutama di bulan ini, banyak-banyak bersedekah kita, ya. Jadi dari kisah Sya'ban ini itulah kisah teladan yang harus anak-anak ini ambil hikmahnya, petik hikmahnya. Coba pelan-pelan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa mau ini? Bisa mau ini? Iya, ya. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini makin banyak kegiatan positif yang kita lakukan. Insya Allah kami semua mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi beda ya, kisah Sya'ban tadi hendaknya kita teladan di dalam hidup kita. Ayo masih semangat nih. Semangat. Ayo apa tadi yang pertama? Hikmah dari kisah Sya'ban radhiyallahu anhu. Yang pertama mana? Jangan malas beribadah. Yang kedua apa nak? Berbuat baik kepada siapa saja. Yang ketiga rajin bersedekah atau berbagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengamalkannya. Ambil yang baik ya. Anak Umi, bisa ngerti Anak Umi? Umi doakan mudah-mudahan puasa anak-anak semua belajar dan tetap semangat ya.
kegiatan-kegiatan Ramadan kita sampai nanti di tanggal berapa selesai kami tanggal 11 Ramadan. Jadi setiap hari yang jangan ada yang bolos kuliahnya, jangan ada yang bolos sekolahnya. Misalnya